Saudara, di tengah keriuhan publik atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi bergerak untuk menangkap sosok yang disebut sebagai otak pembunuhan, yakni Peggy Setiawan. Namun penangkapan Peggy yang diyakini berdasarkan daftar pencarian orang oleh polisi dianggap terlalu cepat hingga banyak menuai tanya. Bahkan keraguan bahwa Peggy adalah otak dari pembunuhan Vina. Pengakuan mengejutkan pun datang dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang mengungkap fakta baru bahwa foto DPO yang ditunjukkan kepadanya berbeda dengan Peggy Setiawan yang kini ditangkap. Lalu, siapa Peggy Setiawan alias Perong yang dimaksud? Saudara, Peggy Setiawan yang saat ini ditahan oleh polisi ditangkap tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Barat saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Julius Abraham bilang penetapan Peggy sebagai DPO ini sudah sesuai prosedur, yakni berdasarkan pemeriksaan saksi, tersangka lainnya, dan barang bukti yang dikumpulkan. Namun, Peggy justru terang-terangan membantah tudingan bahwa dirinya di sini ditempatkan sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan ia berani menyebut bahwa dirinya difitnah. Pernyataan Peggy ini mendapat dukungan baik dari pihak keluarga hingga rekan kerja sesama kuli bangunan yang mengaku saat itu bersama Peggy di Bandung saat peristiwa pembunuhan terjadi. Agar tertib, saya rela mati. Tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi namanya? Nama panggilan saya itu. Silakan. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Saudara, bukan hanya bantahan dan pembelaan dari keluarga serta teman-teman kerja terhadap Peggy Setiawan. Pengakuan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Saka Tatal, juga cukup mengejutkan. Saka di sini menyebut bahwa polisi sempat mendatangi rumahnya untuk menunjukkan foto dari 3 DPO sebelum Peggy Setiawan ditangkap. Ia menjelaskan bahwa sosok Peggy Setiawan yang ditangkap berbeda dengan foto DPO yang ditunjukkan pada dirinya oleh polisi, yakni memiliki ciri-ciri antara lain berambut keriting dan memiliki bekas tindik di bagian telinga. Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sampai yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan berisingan. Oh, foto bolong. yang itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Keterangan Saka dan bantahan Peggy membuat publik penasaran dan masih terus mencari kemungkinan lain dari sosok Peggy yang disebut-sebut menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Kondisi ini berdampak pada seorang warga bernama Hegi Rian Prayoga yang mengaku dirugikan lantaran dirinya tiba-tiba viral di media sosial dan dikaitkan dengan kasus pembunuhan ini. Hegi kemudian melakukan klarifikasi dan mengaku bahwa dirinya tak terlibat. Hegi juga menjelaskan soal kapan telinganya ditindik dan menggunakan anting. Pasalnya, ciri-ciri inilah yang jadi sorotan warganet hingga Hegi kemudian dituding terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Ya, itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, kebetulan semua sudah benar. Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, sama di keluarga saya, dari netizen gitu banyak. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah, datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujur-jujurnya saya tidak mengenali mereka semua.
Melihat banyaknya orang yang sanksi atas penangkapan Peggy Setiawan, sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, telah menyatakan memiliki sejumlah bukti terkait keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mulai dari kartu keluarga hingga surat-surat kendaraan Peggy yang kini telah disita. Menurut polisi, penangkapan ini membutuhkan waktu lama hingga 8 tahun lantaran Peggy ini kerap berpindah tempat dan sempat mengubah namanya menjadi Robi yang belakangan diklarifikasi Peggy sebagai nama panggilannya. Polisi meyakini Peggy Setiawan yang telah ditangkap merupakan orang yang mereka cari. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Kemudian yang terkait salah tangkap semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan. Sementara keluarga Vina meminta Polda Jawa Barat untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Karena dari informasi yang didapat oleh kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, ada 5 narapidana dalam kasus Vina ini yang membantah bahwa Peggy yang ditangkap ini adalah pelakunya. Hotman Paris menambahkan bahwa dirinya belum yakin atas proses pembuktian yang menjerat Peggy. Ia pun masih meragukan atas bukti-bukti dan kesaksian yang memastikan Peggy ini adalah otak pembunuhan dari Vina dan Eki. Tidak cukup, memang belum waktunya untuk ditahan. Apalagi 5 dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya. Itu loh. Dan saya belum yakin ada saksi yang memihak langsung dia melakukan itu. Selain hanya 1 orang itu yang mengaku. Gitu. Jadi intinya buktinya masih ragu-ragu. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Nah, saudara, di pihak Peggy kini muncul 1 nama lagi yang merupakan teman Vina dan Eki, serta diyakini kuasa hukum Peggy dapat meringankan posisi Peggy Setiawan. Selain mencari saksi-saksi pendukung Peggy, ayah Peggy pun ingin menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo seputar kasus yang menjerat anaknya. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat ikut berkomentar dan meminta agar Polri terbuka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Akan bersurat ke Pak Jokowi, Pak? Ya. Akan bersurat berarti, Pak ya? Markas Besar Polisi Republik Indonesia pun akhirnya angkat bicara terkait banyaknya persepsi liar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Polisi menyatakan akan membuka diri jika ada bukti dan laporan baru dari masyarakat. Apabila ada informasi dan alat bukti yang lain dan bisa membuat peristiwa ini terang benderang, polisi meminta agar segera untuk dilaporkan. Tentu tujuannya adalah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyidikan agar kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa diusut dengan tuntas. Ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Saudara, tudingan dan bantahan atas sosok Peggy Setiawan di dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Meski satu persatu hal telah disampaikan oleh polisi, nyatanya belum benar-benar menjawab pertanyaan publik dan menuntaskan kasus ini. Bagaimana akhir pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita akan tunggu dengan harapan bahwa semua pihak yang terlibat dapat dijatuhi hukuman yang setimpal.